Oke teman-teman, mengapa kita memerlukan evaluasi investasi? Untuk menghindari keputusan finansial yang merugikan, membantu memiliki proyek terbaik dari beberapa alternatif, mengukur keuntungan, efisiensi, dan risiko proyek. 5 metode pertama yaitu Net Present Value atau NPV, Annual Equivalent atau AE, Internal Rate of Return atau IRR, Benefit Cost Ratio atau BCR, Payback Periodic atau PBP. Metode yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode untuk menilai kelayakan sesuatu investasi dengan cara hitung selisih antara nilai kini dari semua arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi selama umur proyek. Kriteria keputusan NPV lebih dari 0, proyek layak menghasilkan keuntungan setelah memperhitungkan nilai waktu uang. NPV sama dengan 0, itu proyek impas atau tidak untung atau rugi. Sedangkan NPV kurang dari 0 karena proyek tidak layak, hasilnya merugikan. Teman-teman bisa lihat rumusnya itu NPV sama dengan PBB kurang PBC, di mana CB adalah cash flow benefit, CC adalah cash flow cost, CF sama dengan cash flow untuk benefit tambah cost, FPB adalah faktor bunga persen, T sama dengan periode waktu, dan M adalah investasi. Kita masuk pada contoh soal, yaitu suatu investasi sebesar 100 juta akan diikuti oleh biaya operasional 20 juta per tahun dan benefit sebesar 40 juta per tahun. Umur investasi 8 tahun, setelah itu aset akan laku terjual 50 juta. Diminta dihitung NPV. Jawabannya NPV sama dengan min I tambah AB dalam kurung P per A, I, N tambah S dalam kurung P per F, I, N kurang AC dalam kurung P per A, I, N kurang OH dalam kurung P per F, I, N. NPV sama dengan min 100 tambah 40 dalam kurung P per A 15%, 8, itu teman-teman lihat tabel suku bunga ya, tambah 60 dalam kurung P per F, I, N sama dilihat di dalam tabel bunga, kurang 20 dalam kurung P per A, 15%, 8, kurang 10 dalam kurung P per F, 15%, 8. NPV sama dengan min 100 tambah 40 dalam kurung 4,4873 tambah 60 dalam kurung 0,3269 kurang 20 dalam kurung 4,4873 kurang 10 dalam kurung 0,3269. NPV sama dengan plus 6,091 juta. Karena NPV sama dengan plus 6,091 juta lebih dari 0, maka investasi tersebut layak ekonomis dan layak untuk diterapkan. Oke, kita masuk di materi yang kedua, yaitu AE atau Annual Equivalent. Annual Equivalent adalah metode yang mengubah NPV menjadi nilai tahunan yang setara selama umur proyek. Proyek ini berguna untuk membandingkan proyek yang memiliki umur operasional berbeda. Teman-teman bisa lihat rumusnya, di mana CB adalah cash flow benefit, CC adalah cash flow cost, dan CF adalah cash flow untuk benefit plus cost. AE memudahkan perbandingan proyek dengan durasi beberapa secara adil karena nilainya disetarakan per tahun. Kita masuk kepada contoh soal. Suatu investasi sebesar 100 juta akan diikuti oleh biaya operasional 20 juta per tahun dan benefit 40 juta per tahun. Umur investasi 8 tahun, setelah itu aset akan laku 50 juta. Diminta hitunglah AE. AE sama dengan min I dalam kurung P per A, I, N tambah AB tambah S dalam kurung A per F, I, N kurang AC kurang OH kurung P per F, I, N dalam kurung A per P, I, N. AE sama dengan min 100 dalam kurung A per P, 15%, 8 tambah 40 tambah 60 dalam kurung A per F, 15%, 8 tambah 20 kurang 20 kurang 10 dalam kurung P per F, 15%, 8 dalam kurung A per P, 15%, 8. AE sama dengan min 100 dalam kurung 0,2229 tambah 40 tambah 60 dalam kurung 0,0729 kurang 20 kurang 10 dalam kurung 0,3269 dalam kurung 0,2229. AE sama dengan plus 1,35 juta. Karena AE sama dengan RP plus 1,35 juta lebih dari 0, maka rencana investasi layak ekonomis. Materi berikut yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan tingkat diskon atau bunga yang membuat NPV suatu proyek menjadi 0. IRR tingkat bunga yang ditetapkan proyek yang layak. Proses menentukan NPV sama dengan 0 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, hitung NPV untuk suku bunga dengan internal tertentu sampai ditemukan NPV 0, yaitu NPV plus dan NPV minus. Lakukan interpolasi pada NPV plus dan NPV minus tersebut hingga didapatkan I star
pada NPV sama dengan 0. Ini rumusnya, IRR akan diperoleh saat NPV sama dengan 0, di mana CF atau cash flow investasi, FPB atau faktor bunga persen. Kita masuk pada contoh soal IRR. Dalam rangka pengembangan usaha PT Angin, Terbus merencanakan investasi baru senilai Rp1.200 juta dengan pemikiran pendapatan mulai tahun ke-2 sampai tahun ke-7 sebesar Rp400 juta. Setelah itu, menurut gradien sebesar Rp515 juta per tahun, sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar Rp50 juta, dan selanjutnya naik gradien Rp10 juta. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa Rp500 juta. Di samping itu ada pendapatan lamsam pada tahun ke-6 yaitu Rp300 juta dengan biaya overhaul pada tahun ke-7 Rp100 juta. Evaluasi rencana investasi dengan pemikiran cash flow seperti grafik berikut dengan metode internal rate of return atau IRR jika MARR sama dengan 15%. Yang teman bisa lihat ini diagramnya dengan rumus IRR sama dengan INPV plus tambah NVP plus per NVP plus tambah NVP minus, dan dalam kurung INPV minus kurang INPV plus. Kita masuk pada jawaban pertama. NPV sama dengan min I tambah AB dalam kurung P per A, I star, N dalam kurung P per F, I star, N kurang G1 dalam kurung P per G, I star, N dalam kurung P per F, I star, N tambah LS dalam kurung P per F, I star, N kurang OH dalam kurung P per F, I, N. NPV sama dengan 1200 tambah 400 dalam kurung P per A, I star, 11 dalam kurung P per F, I star, 1 kurang 15 dalam kurung P per G, I star, 6 dalam kurung P per F, I star, 6 tambah 300 dalam kurung P per F, I star, 6 tambah 500 dalam kurung P per F, I star, 12 kurang 50 dalam kurung P per A, I star, 12 kurang 10 dalam kurung P per G, I star, 12 kurang 100 dalam kurung P per F, I star, 7. Jika kita cari dengan suku bunga 15%, didapatkan NPV sama dengan min 1200 ditambah 400 dalam kurung P per A min I star min 11 dalam kurung P per A min I star min 1 sama dengan 15 dalam kurung P per G, I star, 6 dalam kurung P per F, I star, 6 tambah 300 dalam kurung P per F, I star, 6 tambah 500 dalam kurung P per F, I star, 12 kurang 50 dalam kurung P per A, I star, 12 kurang 10 dalam kurung P per G, I star, 12 kurang 100 dalam kurung P per F, I star, 7. NPV sama dengan min 1200 ditambah 400 dalam kurung P per A, 15%, 11 dalam kurung P per F, 15%, 1 kurang 15 dalam kurung P per G, 15%, 6 dalam kurung P per F, 15%, 6 tambah 300 dalam kurung P per F, 15%, 6 tambah 500 dalam kurung P per F, 15%, 12 kurang 50 dalam kurung P per A, 15%, 12 kurang 10 dalam kurung P per G, 15%, 12 kurang 100 dalam kurung P per F, 15%, 7. NPV sama dengan 1200 min 1200 ditambah dengan 400 dalam kurung 5,234 dalam kurung 0,8696 kurang 15 dalam kurung 7 kurang 7,937 dalam kurung 0,4323 ditambah dengan 300 dalam kurung 0,433 ditambah 500 dalam kurung 0,1869 dikurang 50 dalam kurung 5,421 dikurang 10 dalam kurung 21,185 dikurang 100 dalam kurung 0,3759. NPV sama dengan plus 271,744 juta. Jika kita cari menggunakan tabel suku bunga 18% dengan rumus yang sama, didapatkan NPV sama dengan plus 27,90 juta. Jika kita cari menggunakan tabel bunga 20% dengan rumus yang sama, didapatkan NPV sama dengan min 38,744 juta. Ternyata NPV sama dengan 0 berada di antara I 18% dengan I 20%. Selanjutnya dengan metode interpolasi IRR, yaitu dengan rumus yang di bawah ini teman-teman bisa lihat, karena IRR sama dengan 19,306%, maka MARR sama dengan 15%. Maka rencana investasi tersebut direkomendasikan layak karena ekonomis untuk dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu benefit cost ratio atau BCR. BCR adalah rasio antara nilai kini manfaat atau benefit dengan nilai kini biaya atau cost. Metode ini menunjukkan seberapa besar manfaat yang diperoleh dibanding biaya yang dikeluarkan. Teman-teman bisa lihat ini rumusnya yang digunakan.
BCR lebih dari 1 proyek layak, manfaat lebih besar dari biaya. BCR sama dengan 1 proyek impas, BCR kurang dari 1 itu proyeknya tidak layak. Contoh soal BCR. Jika soal NPV di atas dievaluasi dengan metode benefit cost ratio atau BCR, maka prosesnya adalah sebagai berikut. PWB sama dengan AB dalam kurung P per A, I, N tambah S dalam kurung P per F, I, N. PWB sama dengan 40 dalam kurung P per A, 15%, 8 tambah 60 dalam kurung P per F, 15%, 8. PWB sama dengan 40 dalam kurung 4,4873 tambah 60 dalam kurung 0,3269. PWB sama dengan 199,106. PWC sama dengan I tambah AC dalam kurung P per A, I, N tambah OH dalam kurung P per F, I, N. PWC sama dengan 100 tambah 10 dalam kurung P per A, 15%, 8 tambah 10 dalam kurung P per F, 15%, 8. PWC sama dengan 100 tambah 10 dalam kurung 4,4873 tambah 10 dalam kurung 0,3269. PWC sama dengan 184,142. Cara menggunakan rumus didapatkan BCR sama dengan 1,081. Dikarenakan BCR sama dengan 1,081 lebih dari 1 maka layak. Materi berikut yaitu payback periodik atau PBP. Menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk. Semakin cepat PBP semakin baik, namun tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau arus kas setelah periode pengembalian. Teman-teman bisa lihat ini rumus yang digunakan. Contoh soal PBP, suatu investasi sebesar 100 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 2 juta rupiah per tahun dan benefit 40 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 60 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. Jawaban yang didapatkan yaitu K dalam kurung PBP sama dengan investasi per annual benefit kali waktu. K dalam kurung PBP sama dengan 100 juta per 40 juta kurang 20 juta kali 8 tahun. K dalam kurung PBP sama dengan 5 tahun. Karena K 5 tahun kurang dari N yaitu 8 tahun, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.